Alhamdulillah kita semua kedatangan Bapak kita, wakil kita di pusat Tenanawan walaupun 3 kabupaten can pernah menjaga dia, tapi wakil orang di pusat, wakil ketua DPR RI dan ketua umum HKTI udah bisa datang ke ruangan madrasah yang asahan. Bapak juga ditunggu oleh komisi penyuluhan di Jakarta, di Ciseeng. Waktu dan tempat kami persilahkan langsung ke Bapak kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus sebagai penyuluh, ini berarti kan guru bagi para petani juga, para tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua kelompok tani atau Pak Ustadz yang hadir, ya, dan para petani yang saya cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim di sini di Desa Sukamaju ya, Desa Sukamaju Cigudeg, dan bisa bertatap muka. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, betul, saya meneruskan Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI. Jadi saya juga keliling daerah untuk membentuk organisasi HKTI. Di dalam HKTI itu juga ada KTNA, ada organisasi petani tebu rakyat, ada petani tembakau, ada petani sawit, ada petani macam-macam. Jadi HKTI anggotanya ada individu, artinya pribadi masing-masing, ada juga organisasi-organisasi lain, termasuk yang saya sebut tadi, KTNA, juga pengurus di HKTI. Ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, saya kira kita sama-sama tahu sebetulnya untuk mensejahterakan Indonesia sebenarnya gampang, sejahterakan saja petaninya. Iya, betul. Jadi kita memang kalau mau mensejahterakan Indonesia tidak ada kata lain, kita harus memakmurkan para petani. Dan itu karena jumlah petani adalah jumlah mayoritas dari penduduk Indonesia, dan saya kira tidak mungkin Indonesia ini bisa mencapai kedaulatan pangan tanpa ada petani. Nggak mungkin. Sekarang termasuk pemerintah sekarang ini mau ada kedaulatan pangan, tapi petaninya tidak diperhatikan, tidak mungkin tercapai kedaulatan pangan. Kalau ketahanan pangan memang bisa saja impor, tapi kalau kedaulatan pangan harus hasil dari kita sendiri, dari tanah kita sendiri. Kalau untuk mengejar ketahanan pangan bisa impor dari Vietnam berasnya, bisa impor dari Thailand, tapi untuk kedaulatan pangan harus dari kita sendiri. Tapi kita ini mendapat tantangan yang sangat berat karena jumlah penduduk Indonesia sekarang ini kan 260 juta. Berarti ada 260 juta mulut yang harus dikasih makan 3 kali sehari. Di Bogor ini kurang lebih hampir 6 juta. Iya. Hampir 6 juta. Hampir melebihi negara Singapura. Berarti di Bogor ini harus ada 6 juta mulut yang harus dikasih makan kali 3 kali sehari kan gitu. Jadi banyak sekali. Artinya produksi beras pasti kurang dari hari ke hari. Kenapa? Karena jumlah lahan pertanian semakin sedikit gitu ya. Walaupun sekarang di DPR juga waktu itu sudah menghasilkan undang-undang lahan abadi. Jadi undang-undang lahan abadi ini lahan pertanian itu tidak boleh dialihfungsikan gitu, tapi untuk pertanian. Nah, ini yang tetap kita dorong supaya ini tidak boleh dialihfungsikan untuk perumahan atau untuk yang lain-lain. Di sisi lain, intensifikasi juga tetap penting. Nah, ini saya kira Pak Agus, para penyuluh ini yang sangat penting, bagaimana menghasilkan produksi yang lebih 2 kali lipat. Sistem apa yang paling cocok dengan tanah, dengan iklimnya, dengan airnya gitu ya. Kalau sekarang rata-rata panen berapa ya? Di sini berapa? Bapak dan Ibu. 1 hektar berapa? Berapa ton? Kira-kira berapa ton? 5 ton. PR penyuluh Pak. Naikin PR penyuluh. Iya, ini PR-nya Pak Agus harus bisa minimal misalnya 8 ton gitu ya. 8 ton. Sebenarnya kan sekarang sudah mulai
dengan ada sistem rice intensifikasi SRI, Iya. ataupun dengan memperbaiki bibit benih dan juga sistem pengairan termasuk pupuknya, saya kira kita bisa mencapai lebih gitu. Sehingga mudah-mudahan bisa hasil panennya itu akan jauh lebih besar. Nah, saya ingin tahu bapak-bapak dan ibu-ibu, rata-rata di sini kepemilikan lahannya itu berapa ya? Satu orang gitu. Variasi. Yang paling gede lah berapa? Berapa hektar? Ada yang 2 hektar nggak? 1 hektar. 2 hektar ada? Paling seperempatnya. Pak Haji berapa hektar Pak Haji? 10 hektar. Paling gak 2 kotak ya. Ya, 2 kotak berapa? 2 kotak Sabaraha. Paling seperempat. Seperempat hektar ya? Seperempat hektar. 500 meter. 1 meter lah paling gede. 1000 meter. Kalau panen berapa kali? 2 kali ya? Paling setahun. 2 kali. Air nggak susah kalau di sini ya. Susah. Karena ini langsung. Nah, jadi ibu dan bapak-bapak, saya justru sekarang nih mau mendengar apa keluhannya, apa yang saya bisa bantu, saya bisa dukung. Artinya saya juga bisa bicara dengan Menteri Pertanian, termasuk juga alat-alat pertanian kan juga bisa, sudah banyak juga yang disalurkan ya. Nah, kira-kira keluhan-keluhannya apa, saya ingin banyak. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu ya. Ini karena saya juga sedang reses, jadi saya ingin tahu gitu ya, kehidupan yang sesungguhnya sekarang. Ada 2 pertanyaan, Ibu. Yang pertama gitu, apakah hidup sekarang ini makin mudah atau makin susah? Ada nggak yang bilang makin mudah? Hah? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah mencari pekerjaan ini makin mudah atau makin susah? Beneran nggak ini? Soalnya ada yang bilang sekarang ini makin mudah gitu. Bukan saya. Bukan, saya pengen tahu makanya. Soalnya supaya kita bilang, kalau ada yang ngomong sekarang ini hidup makin gampang, makin ini, gitu. Ekonomi mau meroket segala macam. Tapi kenyataannya kan ternyata makin susah. Itu yang saya dengar juga di daerah lain. Jadi dari saya sebenarnya tidak terlalu banyak. Saya ingin silaturahim, saya ingin mendengar langsung dari ibu-ibu dan bapak-bapak apa keluhannya, apa yang bisa kita dukung. Itu karena saya juga menyerap aspirasi. Saya sekarang saya alhamdulillah mendapat amanah sebagai wakil ketua DPR bidang politik keamanan. Tapi saya juga ketua umum HKTI. Saya mewakili Dapil 5 Jawa Barat, jadi dari Kabupaten Bogor. Saya sebesarnya di Cisarua, di Puncak ya, di Cisarua Bogor. Jadi SD, SMP di sana. Alhamdulillah, saya juga sama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak berangkat sebagai orang kampung gitu ya. Saya ini orang kampung juga, sama. Jadi alhamdulillah mendapat kepercayaan sekarang sebagai wakil ketua DPR. Oleh karena itu, saya ingin akhiri saja karena saya ingin mendengar kalau ada masukan-masukan dari bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan yang pertama adalah lahan, Pak. Bapak pengen tani, masih pengen lahannya nggak habis. Kenapa? Karena dihapit oleh sebelah kiri, sebelah kanan perkebunan sawit, sebelah kanan kehutanan. Jadi keluhan pertama bagi saya pribadi khususnya tanah. Kalau bisa ya kehutanan, bagaimana caranya di tanah milikan kepada rakyat. Kalau bisa, karena di sini Pak dihapit, tidak mungkin tanah bisa bertambah. Para petani masih mau tani, tanahnya nggak ada. Sekian Pak, terima kasih. Wilayah sana kebanyakan gitu, tanahnya dalam gitu, jadi disebut sawah ranca kata orang tua itu solusinya gitu Mbak nih. Kalau digarap itu dicampur gitu Pak, sangat besar itu pembiayaannya gitu. Bagaimana kalau seandainya bisa di traktor
dan paling memerlukan alat ya. Kalau alat yang biasa dipakai itu pasti bahasa Sunda nubes lah gitu, dipater gitu banyak gitu. Saya abdi teh eta menjadi eta teh gitu pemikiran saya. Eta ngapain maju anggaran lumayan sudah mah sangat besar lah dibanding dengan traktor plus waktu gitu kan. Kalau dipacul ya kisaran hampir 1 minggu biasanya. Kalau pakai traktor ya itu beres. Mungkin bisa sama traktor. Satu, ban besi harus dilebar. Kan ini cuma 80 cm. Bisa 1 meter. Nah, dilebarin. Yang kedua, bisa pakai alat supaya tidak mepes, dibantu sama apa di pinggir itu seperti perahu. Iya. Itu. Cuman mungkin itu harus di ininya di pabrik gitu. Kalau dimodifikasi di kita mungkin itu sekitar 3-4 jutaan. Nah, beli karet, pelampung supaya tidak kempes. Jadi si ban traktor itu setengah. Nah itu mungkin bisa sama traktor. Satu, ban besi diperpanjang, dari ibu mana seperpanjang. Kedua, dipakai pelampung. Gitu. Ya. Itu banyak gitu tekstur tanah di sana itu dalam gitu. Yang kedua, supaya dangkal dikasih orea. Cuman, nah nantinya kesuburan tanah akan menurun. Jadi tadi Bapak saya memamurkan rakyatnya. Wabi pokoknya mentos kauningan. Wayana pokoknya nama kami keluhan di petani. Jadi ayat 5 titik. Hiji pokoknya nama atanapi buah bengkok. Wilayah buah bengkok. Kedua Batu Koneng. Lewiranyi Batu Koneng. Lewiranyi. Batu Koneng Lewiranyi. Katilu Sawalande. Blok pokoknya nama antara Sangyang. Daya Pak. Jadi keluhanan hanya hiji. Tina masalah cai. Ya. Daya susukana Pak panjangnya kira-kira 200 meter. Kama 200 meter. Anu bakal cipari bahasa nyusahkeun. Anjarewas itu mah. Mun jarewas, tepan ai pendok mah masalah anu soal lebih ranji. Buah bengkok pokoknya mah anu tilu titik Sangyang. Kamari Pak, alhamdulillah bantuan di desa paralon hanya 12 antara 12 batang. Sabatangnya 4 meter. Alhamdulillah itu cukup. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah itu cukup Pak. Tolong dicatat. Jadi Pati alhamdulillah orang yang bertemu aja. Tinggal TV doang benar. Ini orang bertemu muka. Mudah-mudahan kemana ya. Alhamdulillah Pak kurangna eta 8 paralon. 8 paralon. 8 paralon kurangna. Anu pertemuan 40 meter Pak. Diameternya seberapa gede kira? Mohon. Kali 8. 5 lah. Woi. Lagi terus lagi. Mohon. Tilu dari Kalura. Sakit coba lah pokoknya dia madang itu kalau dicatat. Ayeuna umpamana ya Bapak Urah. Rek masihan ya genap berarti oh 8 langsung tuh. Bila sujud atuh. 8. Tanpa proposal. Kan kayak bapak-bapak nu hadir tadi. Bangun majelis taklim Darussalam anu nomor pisan di Lampungan Ya. janten majelis taklim Darussalam sadayana dipugar Pak. Eta teh swadaya murni masyarakat katanya. Sareng teu mungut ka masyarakat sabaraha-sabaraha. Jadi itu anu darongkap bae jariah tiap hari secara ikhlasiah. Nyuikeun doana sareng upami aya terobosan kami tidak proposal bilih nah ya banyak aya terobosan
wartosan bae meureun abdi sareng leng-lengan. Bagi upami ngadamel proposal ge aya terobosan mah tos boseneun teh ini ngadamel proposal keluar deui. Belum pernah mendapat bantuan dari Pemda di Majelis Taklim Darussalam, majelis umum yang kapasitas jamaahnya kirang langkung genep RT tiap hari Jumat. Dan kegunaannya 1 untuk perkawinan, 2 orang yang meninggal dunia, 3 rapat-rapat. Andai kata rapat-rapat begini kalau majelis ada mungkin di majelis bukan di sekolah. Ya, bikin proposal serahkeun ka ieu duka ditujukeun ka saha engke bapak nyaros kumargi ya bapak diantos terus aya SMS deui di komisi penyuluhan bapak oge rek nulungan para penyuluh teh kudu mangambing ayeuna abdi sorangan ieu sakabupaten Bogor nu usaha ka bapak wungkul da anu daek ngayekeun penyuluh ngukur bapak gitu kasa deui urang muntah patani muntang ka bapak saya penyuluh komisi muntang ka bapak ayeuna teh rek dilebur ieu lembaga penyuluhan badan penyuluhan mal aya rek kumaha SDM para petani lamun eueuh penyuluh sek dibere miliaran oge eueuh ilmu mah insyaallah mubajir mal aya dampakna maka abdi alhamdulillah sekali Pak Fadlijon sebagai Wakil Ketua DPR RI, sebagai Ketua Umum HKTI bisa memperjuangkan petani sareng penyuluh. Itu aja mungkin Bapak ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf dari saya dan kita sudahi akhiri pertemuan lamun dilatih mau penasaran. Oke, lamun dia kan Bapak hayang ka dieu deui insyaallah meureunna. Asal ingat itu ka Bapak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak terima kasih. Saya datang untuk menyerap aspirasi. Ya, saya tadi sudah mendengar, tinggal apa yang bisa kita lakukan. Nanti kita follow up insyaallah Pak. Semua surat yang datang ke saya pasti saya teruskan. Saya tambahkan ke misalnya instansi yang terkait langsung gitu. Karena misalnya masalah pendidikan di mana-mana banyak masalah, tapi mana yang semuanya tidak bisa diselesaikan kalau kita hanya ngomong kan. Jadi harus melalui dokumen, harus tersurat. Ya. Kita juga punya kemampuan terbatas, tapi kita juga harus taktis menjemput. Misalnya sekarang waktu itu DPR sudah membuat undang-undang desa, sekarang ada dana desa. Dana desa sekarang baru 600 jutaan, tapi tiap tahun naik terus. Nantinya lebih dari 1 miliar, tapi sekarang masih 600. Jadi saya terima kasih. Ya mudah-mudahan ini sekedar ikut membantu. Ya urunan ya Pak ya tadi yang paralon. Jadi saya kasih sekarang. Demikian dari saya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.